Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Kamal Gustia dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya akan membahas materi kesulitan peserta didik pada pembelajaran matematika daring. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Belajar Matematika tahun akademik 2021-2022. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu pengertian pembelajaran daring, tingkat pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran matematika daring, kesulitan pembelajaran matematika daring, serta harapan saat pembelajaran matematika daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas yang didukung melalui berbagai macam layanan belajar lainnya. Pembelajaran online atau e-learning adalah salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Akan tetapi dalam praktiknya, pembelajaran daring tidak semaksimal pembelajaran di kelas, terutama pada pelajaran matematika. Matematika ialah salah satu ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena melalui matematika ini, peserta didik dilatih agar mampu berpikir dengan sistematis, logis, kritis, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan nyata. Karena itu, pelajaran matematika sangat perlu diajarkan kepada seluruh peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar hingga taraf perguruan tinggi, agar peserta didik mempunyai kemampuan berpikir secara logis, sistematis, analitis, kreatif, serta bisa bekerja sama dengan baik. Matematika merupakan suatu keterampilan intelektual yang melibatkan kemampuan bernalar, berpikir sistematis, cermat, kritis, dan kreatif. Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang penting dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia untuk berkompetensi di era global. Tujuan dari mempelajari matematika diantaranya untuk mengembangkan kemampuan mengukur, berhitung, menganalisis, dan menggunakan rumus. Di samping pentingnya mempelajari matematika, dalam kenyataannya matematika masih dianggap suatu pelajaran yang sulit dan rumit. Masih banyak peserta didik yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, sehingga menyebabkan peserta didik mudah menyerah sebelum mempelajari matematika. Selain itu, adanya pembelajaran daring yang terkesan mendadak karena COVID-19 ini juga menyebabkan persiapan yang tidak optimal, sehingga menyebabkan peserta didik merasa tidak siap dalam pelaksanaannya, terutama dalam mata pelajaran matematika. Tingkat pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran matematika daring. Peserta didik yang dapat memahami bagaimana proses pembelajaran matematika bervariasi. Terlebih hal ini dalam situasi pandemi. Hanya sebagian peserta didik saja yang dapat mengerti mengenai pembelajaran yang dipelajari pada saat proses pembelajaran berlangsung. Karena itu, peran guru sangat penting dalam menyampaikan materi yang dipelajari terutama dalam mata pelajaran matematika yang menerapkan konsep. Kreativitas dan inovatif guru diperlukan agar peserta didik mampu semangat, memiliki motivasi, minat belajar matematika yang tinggi agar memahami suatu materi yang dipelajari dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Banyak dari peserta didik yang kurang paham bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu soal dengan baik maupun benar, karena hal ini bisa saja terjadi akibat dari terbatasnya waktu dan karakteristik masing-masing peserta didik yang dialami. Padahal tujuan dari apa yang disebutkan oleh guru kepada peserta didik merupakan pemahaman sistematis. Jika dilihat situasi sekarang ini, teknologi menjadi suatu faktor yang mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring agar proses pembelajaran terus berlanjut dan tidak adanya angka putus sekolah yang dialami oleh peserta didik, dan menjaga kestabilan pendidikan Indonesia agar tidak terjadinya angka putus sekolah yang semakin meningkat. Namun, bagi beberapa peserta didik, pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini memberikan suatu dampak yang cukup positif. Mereka terbiasa untuk mencari bahan pembelajaran melalui internet secara mandiri. Tentu, hal ini harus dipantau dan diawasi oleh pihak keluarga
khususnya orang tua yang bersangkutan seperti mencari berbagai macam referensi, contohnya pada mata pelajaran matematika yang dipelajari, dan literatur penunjang lainnya untuk menjadikan suatu alasan mereka siap melakukan pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat unggul dalam teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran daring yang dilakukan dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun dengan tempat yang menunjang pembelajaran selama jaringan internet dapat stabil dan terhubung dengan baik. Kesulitan pembelajaran matematika daring. Pada dasarnya, dunia pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terhadap kemampuannya dalam meningkatkan mutu kependidikan, terutama sesuai dengan penggunaannya dalam melakukan proses pembelajaran dengan membangun infrastruktur melalui hardware, akses atau jaringan internet yang dapat dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan terhadap metode pembelajaran yang lebih kondusif. Keadaan tersebut tidak boleh kita diamkan saja. Perlu juga dilakukan usaha untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik melalui sistem pendidikan daring di rumah atau studi at home. Salah satu yang bisa diusahakan untuk penerapan model pembelajaran matematika yang dapat memberi kesempatan terbuka bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan peserta didik tidak kesulitan belajar. Sebenarnya, alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih dan digunakan tidak menjadi masalah, asalkan dengan kemampuan peserta didik dan tujuan akhir pembelajaran peserta didik teratur. Adapun masalah yang sering terjadi melalui konsep diri atau kemampuan diri ketika peserta didik belajar online matematika di rumah, yaitu yang pertama, peserta didik belum bisa memiliki inisiatif belajar sendiri, sehingga peserta didik menunggu instruksi atau pemberian tugas dari guru dalam belajar. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa dalam melaksanakan kebutuhan belajar online di rumah. Peserta didik mempelajari materi matematika sesuai apa yang diberikan oleh guru, bukan yang mereka perlukan. Yang ketiga, tujuan atau target belajar online peserta didik terhadap pelajaran matematika masih terbatas pada perolehan nilai yang memuaskan, bukan kemampuan yang seharusnya mereka tingkatkan. Keempat, sebagian peserta didik masih belum bisa memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar online di rumah. Masih terkesan belajar yang seperlunya saja. Yang kelima, masih ada peserta didik yang menyerah mengerjakan tugas e-learning matematika ketika terdapat kesulitan dan kesalahan. Yang paling banyak dilakukan peserta didik adalah peserta didik jarang melakukan evaluasi proses terhadap hasil belajarnya. Harapan saat pembelajaran matematika daring. Banyak peserta didik berharap pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Peserta didik berharap pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan memberikan modul dan PowerPoint saja, terutama dalam pembelajaran matematika. Tetapi harapannya adalah guru memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dipelajari, terutama pembelajaran matematika yang diterapkan, agar peserta didik mengerti saat pembelajaran berlangsung. Begitupun dengan pemberian tugas yang diberikan guru kepada peserta didik. Guru harus menyeimbangkan agar tidak terjadi kemalasan pada peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung maupun dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Saat proses pembelajaran berlangsung maupun dalam mengerjakan tugas yang diberikan, misalnya dengan motivasi, metode yang bervariasi, atau hal apapun yang menjadi landasan peserta didik untuk terus semangat dalam hal pembelajaran, khususnya matematika yang dinilai sulit bagi sebagian peserta didik yang merasakan hal ini. Kesulitan yang dirasakan oleh peserta didik pada mata pelajaran matematika secara daring ini, salah satu faktornya yaitu akses internet yang tidak stabil, sarana dan prasarana yang kurang menunjang pada saat proses pembelajaran daring, terutama pada mata pelajaran matematika. Tidak sedikit peserta didik yang merasakan bahwa proses pembelajaran secara online kurang efektif dalam pembelajaran matematika yang diterapkan. Kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung, dan tidak adanya variasi baru terhadap gaya pembelajaran yang diterapkan. Berbagai kesulitan pembelajaran daring kiranya dapat memicu semangat para guru untuk terus melakukan inovasi demi inovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik. Selain itu, pemanfaatan faktor pendukung semaksimal mungkin juga dapat meningkatkan kreativitas dan perkembangan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Adapun solusi yang bisa menjadi alternatif guru untuk menghadapi permasalahan pembelajaran daring adalah dengan berupaya sebaik mungkin untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan menyenangkan, terutama pada pembelajaran matematika. Upaya mengatasi permasalahan pembelajaran daring salah satunya dengan cara mendorong guru untuk kreatif dan inovatif
dalam menciptakan pembelajaran daring yang menarik bagi peserta didik. Baik, sampai di sini materi kita pada video ini. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat kepada para penonton semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.